Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita bertiga. Di mana Mbak Tari? Teman cerita Iren. Bersama saya Iren. Saya Feti. Dan saya Tari. Mau bahas Oke, apa nih? Bahas. hari ini kita bahas apa? Ini Mas apa, Feb? Yang itu loh, Feb. ini aku nggak spesifik ke suatu kelompok atau ke orang yang enggak, karena mungkin beliaunya yang bertanya juga sudah dapat jawaban. Cuma aku mau mempertegaskan aja, takut kan ilmu-ilmu kayak gini itu masih berkeliaran di sekitar kita, terutama di Jalan. sekitar banyak. Bukan jaran goyang ya. Ini Jaran goyang kearifan lokal itu, Fet, katanya, Fet. arifan lokal. Oh iya, emang jalan kepang, jalan goyang, kuda lumping boleh. Gini Mbak, kayak ada apa ya ngomongnya? Bukan ajaran ya. Kayak biasanya ada satu kelompok. Amal yang punya amalan. Kita lagi Komunitas gitu lah ya. biasanya kan orang-orang seperti ini menarik orang-orang yang kesusahan secara finansial. Biasanya komunitas seperti ini ditarik ke situ, kita masuk ke situ, dikasih amalan-amalan yang memang amalan itu baik awalnya, kayak sholat tengah malam, sholat malam, qobliyah ba'diyah, sunnah, segala sunnah dilakukan, tetapi nanti ada kemusyrikan di dalamnya. Misalnya kayak suruh lempar cangcut ke genteng atau ke dagangannya, atau eh, misalnya dengan mantra-mantra menyebutkan alat-alat kelamin secara lugas, secara ini namanya gitu. Di dalam bacaan-bacaan doa diselipkan itu. Itu gimana menurut Mbak Iren? Soalnya di sekitarku lumayan kayak gitu. Ada praktek-praktek seperti itu ya. Tapi enggak, Iya, agak tertutup. Jadi cuma komunitas-komunitas dan ini orang-orang yang memang kesulitan secara finansial. Jadi mau nggak mau, percaya nggak percaya, ya akhirnya mereka mengikutin ini, gitu. iya. Dan eh, emang ada juga seorang bapak ya, kayak gitu, yang seperti yang Feti omong itu. Eh, apa cerita, aku sih nggak mendefinisikannya sebagai curhat, tapi cerita cerita bertanya tentang suatu komunitas tertentu, kemudian beliau berikan linknya ke saya buka. Awalnya sih awalnya saya manggut-manggut karena memang apa, amalannya yang dianjurkan itu bagus awalnya, ya kan, disuruh sholat 5 waktu di awal waktu, ya kan, dengan tepat waktu gitu kan, di awal waktu tepat waktu itu kan bagus. Terus disuruh bangun tengah malam jam 12, terus mandi, setelah itu tahajud, habis gitu baca Al-Quran, itu kan bagus, itu qiyamul lail bagus. Namun kemudian setelah itu ini saya menonton di ruang testimoninya ya, dan ini adalah testimoni dari seorang pedagang bakso dan mie ayam, di mana kalau si bapak pedagang ini mengatakan itu di situ, tadinya sebelum dia kenal ilmu yang ini, ilmu di komunitas ini, itu dagangannya sepi. Belum tentu dalam satu hari itu ada yang beli. Yang beli kadang cuma satu, dan kadang juga sering nggak ada, katanya gitu kan. Bahkan katanya istrinya sering ngantuk, kayak gitu. Oh, tapi begitu tahu ilmu ini, begitu tahu amalan ini, mereka menyebutnya ilmu ini ya kan. Begitu tahu ilmu ini, katanya itu ya, dipraktekkan, wah sekarang laris dagangannya, gitu kan, jadi laris dagangannya. Terus yang dipraktekin apa, gitu kan. Mentornya nanya nih, mentor si yang punya komunitas ini, ya kan, yang guru lah, guru maha gurunya mereka ini, nanya nih, eh, ini Pak, apa
yaitu seperti yang dianjurkan. Udah saya lakuin itu yang bangun malam, mandi pakai air pandan gitu kan, terus sholat tahajud, terus dari itu baca Quran. Itu istri saya ngelepas celana dalamnya, kemudian dikepret-kepretin tuh ke ke pancinya bakso, terus juga ke tempat mie ayamnya, seperti begitu katanya. Terus gimana? Laris katanya, sambil bilang pasti laris gitu kan, laku sekian miliar bisa seperti begitu kan, begitu itunya kan, begitu ajarannya. Terus mentornya bilang itu kalau itu sih ini apa sih katanya, kalau itu sih sebenarnya adalah ucapan terakhirnya. Yang sebelumnya itu saya nggak menyebut doa ya, karena doa terlalu suci untuk disebut dengan ritual seperti itu. Yang sebelumnya khasnya komunitas kita, katanya dia gitu kan. Khasnya komunitas kita apa? Si bapak yang kasih testimoni agak bingung. Diingetin lagi sama mentornya. Khasnya komunitas kita itu adalah, kemudian dia sebutlah nama alat kelamin, nama kelamin pria, nama kelamin wanita. Dengan saya kelamin pria gede, kelamin wanita gede, begitu kan, seperti begitu. Dia sebutlah itu. Seperti begitu, laris, seperti harus kemudian disebut itu. Saya sih menyebutnya ini mantra. Kalau bagi saya ini lebih pas untuk disebut mantra. Entah mereka menyebutnya apa. Doakah atau apa saya nggak tahu. Tapi kalau saya nggak mau menyebutnya doa karena terlalu suci untuk seperti itu. Dan menyebut alat kelaminnya ini secara vulgar. Kita bukan tidak boleh menyebut alat kelamin, boleh. Tapi untuk saat ada di forum edukasi, itu pun tidak disebut dengan cara vulgar. Misalnya diedukasi untuk ibu-ibu yang sedang hamil, ya kan, mengandung, atau misalnya edukasi seksologi, ya kan, dokter-dokter seksologi akan menyebut alat kelamin, tapi tidak secara vulgar, tapi akan disebut. Ya nggak mungkin nggak disebut, karena memang forumnya adalah edukasi untuk itu. Tapi ini adalah forum ilmu yang katanya untuk menarik rezeki secara finansial. Dan ada amalan di mana harus menyebut itu. Walaupun diawali dengan melakukan hal sunnah, hal wajib yang harus tepat waktu, hal sunnah yang sebegitunya, dan menurut kata para pengikutnya, sejak mengamalkan ilmu ini saya jadi semangat untuk bangun malam, saya jadi semangat untuk melakukan tahajud, jadi semangat saya baca Al-Quran, katanya seperti begitu. Sebenarnya sudah banyak sih ya yang berpendapat tentang komunitas ini, sudah banyak. Namun nanti juga ya kita nggak perlu kaget juga kalau misalnya nanti video ini sampai tersebar, kemudian nanti di kolom komentar ada mungkin bagian dari mereka yang akhirnya komen begini begitu dan sebagainya. Itu adalah bagian dari resiko, tapi kita tidak menyebut komunitas ini komunitas itu, karena ada sih komunitasnya, nggak cuma satu. Maksudnya nggak hanya satu komunitas, ada cuma yang cerita ini, karena di masyarakat yang Masyarakat lain juga ada gitu, kelompok-kelompok ini juga ada gitu ya kan. Jadi kami tidak tertentu ya, nggak nyebut tertentu. Kita nggak nyebut tertentu gitu. Jadi kita tidak sedang mengomentari kelompok tertentu, namun kita sedang membahas kelompok mana saja yang melakukan hal ini, gitu kan? Melakukan hal ini. Sholat 5 waktu tepat waktu itu betul, bagus. Kemudian bangun tengah malam, mandi, setelah itu sholat tahajud, baca Al-Quran untuk qiyamul lail, bagus. Tapi ketika sudah sampai pada tahap harus misalnya menggunakan centongkah, menggunakan media apakah, sampai kemudian celana dalam, yang
kemudian harus dikepet-kepet ke tempat dagangannya, gitu kan, sambil kemudian menyebutkan alat kelamin, itu kan, setelah itu disebut aja laris, dapat uang sekian miliar, misalnya seperti itu. Ini adalah sudah kemusyrikan. Ini udah kemusyrikan. Nanti akan ada, kalau saya lihat itu ya, kalau saya lihat para pengikutnya, itu akan mengcounter begini. Ya udah sih, nggak usah sok suci, ambil yang baiknya, buang yang buruknya, katanya begitu. Sekarang gini, kalau begitu bisa nggak hanya lakukan sholatnya saja, yang wajib dan sunnahnya saja, tapi tidak dengan yang dikepret-kepret itu tadi, mantra-mantranya itu tadi nggak usah dipakai. Bisa nggak? Kira-kira akan bisa berhasil nggak? Nanti akan bilang lagi, ya nggak bisa, itu kan satu kesatuan. Tapi kan di situ memang ada kebaikan ya. Nanti akan bilang gitu. Sekarang gini, sebut kurma nih, kurma ya, makanan kurma. Kurma tuh halal apa haram? Halal. Sunnah ya malahan ya. Sunnah. Makan kurma tuh sunnah hukumnya. Tapi kalau kurma ditetesin minyak babi, masih jadi sunnah nggak untuk dimakan? Enggak. Nggak boleh lah. Nggak bisa. Mencampur adukkan antara yang hak dengan batil akan menjadi batil. Mencampur adukkan uang halal dengan uang haram akan menjadi haram. Mencampur adukkan ibadah halal dengan ibadah haram akan menjadi haram. Gitu. Jadi saya tidak sedang mengharamkan sholat 5 waktu yang tepat waktunya atau bangun malam, ya tidak. Tapi karena ibadah ini kemudian dicampur adukkan dengan ritual itu tadi, yang harus menyebutkan itu tadi, itu yang akhirnya menjadikan haram, yang menjadikan keharaman. Terus nanti berdalih lagi, terserah deh mau ngomong apa. Kita, yang penting kita di sini semua pengikutnya itu banyak yang berhasil, semuanya berhasil, bahkan malahan gitu, semuanya berhasil. Gitu. Oh iya, saya enggak, saya percaya kalau banyak berhasil, saya percaya. Seperti halnya hadis sahih yang akan mengatakan ketika nanti Dajjal datang, nggak usah pakai Pak Kiai di komunitas itu, lewat ilmunya. Nggak usah pakai acara nyiprat-nyipratin apa cara dalam, nggak usah. Dajjal datang, dia bisa menghidupkan orang mati. Dia bisa menurunkan hujan ketika sudah kemarau panjang selama 3 tahun. Dia bisa nyambungin lagi, kalau ada kaki yang patah dia bisa sambungin lagi. Ada tubuh yang patah dia bisa sambungin lagi. Bisa. Dia bisa keluarkan air dari bumi hanya dengan hentakan kaki, dia bisa. Ketika Dajjal nanti mengaku bahwa dia adalah Tuhan, akan banyak manusia yang percaya. Dan ketika kemarau 3 tahun, panjang 3 tahun, dan kemudian Dajjal datang, akan banyak pengikutnya, dan pengikut Dajjal itu makmur. Pengikut Dajjal itu makmur. Maka Rasulullah berkata, kalau sudah waktunya Dajjal datang, jangan pernah kau dekati dia. Lari yang jauh. Lari yang jauh. Walaupun niatmu ingin mendakwahkan dia, jangan, karena kau akan jadi pengikutnya. Sekali kau jadi pengikutnya, kekal neraka untukmu. Ngeri ya. Saya hanya ini ke teman-teman, ini baru keroconya Dajjal. Baru keroconya Dajjal dengan mencampur adukan antara amalan hak dan amalan batil, dan
orang-orang yang mengikuti di situ itu jadi kaya, gitu kan, jadi kaya, punya banyak duit. Katanya hutangnya bisa lunas tanpa bayar. Saya nggak ngerti gimana caranya hutang bisa lunas tanpa bayar. Saya nggak tahu. Nah itu yang Agak kayaknya yang menggiurkan tuh itu deh, yang bikin orang banyak tertarik gitu ya. Bisa kayak gitu itu, iming-iming. Bahkan di salah. Gitu, kan? Nah itu dia. Maka perlunya untuk belajar pada orang yang benar-benar punya sanad yang jelas. Belajar bukan hanya untuk sekedar mendapatkan dunia. Kalau hanya sekedar tujuannya untuk mendapatkan dunia, maka akan tersesat toh di dunia ini banyak jalan. Karena banyak jalan dan bisa tersesat di sebuah hutan yang menawarkan banyak buah-buahan bagus, banyak makanan bagus, padahal itu beracun. Padahal itu haram. Akan bisa tersesat di situ. Itu makanya perlunya untuk belajar, mengkaji pada ulama-ulama dengan sanad yang jelas. Nanti diomong lagi nih, alah ustadz-ustadz itu juga nggak akan bisa, ustadz-ustadz itu juga cuma bisa ngomong sesatlah, haramlah, apalah, pasti begitu kan. Ustazah itu juga itu cuma bisa ngomong begitu. Ustadz itu juga begitu, nggak bisa nolongin orang lagi kelilit utang. Tapi si Pak Kiai ini, saya Pak Haji ini, nyatanya bisa bikin orang yang punya hutang itu. Loh iya, Dajjal juga bisa bilang begitu. Nabi-nabi kalian gak akan bisa bangkit menolong kalian saat kemarau panjang seperti ini. Aku yang datang turunin hujan buat kalian. Dajjal juga bisa bilang gitu. Nabi-nabi kalian, orang-orang yang kalian katakan solih itu, gak bisa nolongin kalian saat kelaparan ini. Gak bisa. Aku yang datang. Aku sediakan kalian makanan enak. Aku turunkan hujan buat kalian. Ini baru ibarat kata masih Dajjal kelas 3. Nanti induknya belum datang. Ini masih musim penghujan. Belum kemarau panjang 3 tahun, belum. Tapi udah sengeri ini. Ya. Udah mulai bermunculan gitu ya. Udah mulai bermunculan. Udah sengeri ini, gitu kan. Dihimbaukan untuk para lelaki yang bergelar suami, bergelar bapak, bergelar abang, kakak laki-laki, adik laki-laki yang sudah balik, ya kan, sudah akil balik, untuk kalian menjaga para wanita kalian. Kata Rasulullah, karena nanti pengikut Dajjal akan banyak dari kalangan wanita dan anak-anak. Seperti itu. Dan benar yang si bapak punya usaha bakso dan mie ayam ini tahu amalan dari komunitas itu dari istrinya. Istrinya yang pertama kali mengamalkan. Berlanjut ya ketika bagaimana Siti Hawa terpengaruh oleh iblis untuk makan itu buah yang dilarang Allah, dan Siti Hawa bilang pada suaminya Nabi Adam, kali aja benar yang dibilang iblis. Istrinya juga bilang, kita ikutinlah aja lah amalan dari Pak Yai itu. Kali aja benar warung kita laris. Benar warungnya laris. Nah, makin nanti Dajjal datang gitu. Kalau kamu Tuhan, orang tua saya udah mati. Hidupkan sama Dajjal. Walaupun sebenarnya yang hidup itu bukanlah orang tuanya yang sesungguhnya, tapi adalah jin. Ya saat itu memang Allah izinkan Dajjal untuk menggerakkannya, menggenggamnya, karena
dalam Al-Quran, kalau orang yang sudah meninggal, itu nyawanya, rohnya itu dalam genggaman Allah. Jadi tidak akan diberikan pada Dajjal. Jadi ketika zaman Dajjal, seolah dia bisa menghidupkan orang mati, yang hidup itu bukan orang yang memang yang sesungguhnya yang sudah pernah mati, tapi adalah jin yang bisa menyerupai orang-orang yang pernah meninggal ini. Ngeri memang udah fenomena di sini, ngeri. Karena membungkus yang haram dengan kemasan halal. Ibarat kata sosis babi cap ayam. Ya. Ya kan? Sosis babi tapi dibungkus dengan kemasan cap ayam, gitu kan? Kemusyrikan dibungkus dengan kemasan qiyamul lail. Ini ngeri. Kalau kita tidak belajar, kita tidak benar-benar belajar kepada guru yang paham, Benar. kepada guru yang benar, yang sanadnya benar, gitu. Dan kenapa mereka sampai nggak pilih-pilih itu? Karena yang mereka tuju itu hanya dunia. Yang ingin mereka selesaikan hanya dunia. Gitu. Tidak menyelesaikan dari dalam. Tidak mau menyelesaikan secara akhiratnya. Ya, kalaupun nanti mungkin video ini akan ada banyak di counter oleh beberapa orang yang mengatakan kami sok suci, kemudian ataupun apa. Sekali lagi ini nggak menyebut satu komunitas tertentu, enggak, tapi semua kelompok yang melakukan hal ini, melakukan hal yang tadi disebut. Hati-hati teman-teman, itu aja pesan saya, hati-hati. Karena dosa paling tinggi itu adalah musyrik. Kesyirikan itu dosa paling tinggi. Dosa paling tinggi itu. Semua dosa diampuni oleh Allah. Maksudnya gini, semua dosa diampuni oleh Allah, tapi dosa syirik tidak akan diampuni. Maksudnya begini, Allah itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika orang meninggal, ketika manusia meninggal, dia membawa segunung dosanya. Mau dosa segunung apapun, nanti di alam barzakh, di kehidupan setelah kematian, insya Allah Allah akan tetap mengampuni. Karena Allah memakai sifatnya yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak menggunakan sifatnya yang Al-Adl, yang Maha Adil. Kalau yang Maha Adil habis kita. Kalau Allah menggunakan sifatnya yang Maha Adil itu habis kita, gitu kan? Kalau mau diadili benar-benar antara amal baik dan amal buruk, surga kosong. Isinya cuma para nabi aja itu nanti. Ya, gitu. Nggak cukup. Nah, surganya sepi gitu nanti jadinya. Tapi Allah menggunakan sifatnya yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah pasti mengampuni dosa-dosa di dunia yang belum ditaubati, tapi dengan proses hukum akhirat. Mereka disucikan dulu dengan proses hukum akhirat. Proses hukum alam barzakh, mereka disucikan dulu dengan proses hukum itu. Dosa apapun. Tapi kalau dosa syirik belum ditaubati di dunia, maka akan kekal di neraka. Akan kekal dia dengan siksaan, siksa kuburkah, siksa alam barzakh, akan kekal dia. Sudah dengan siksa kubur, siksa neraka, dia akan kekal. Tapi untuk dosa yang dilakukan selain syirik, selama dia masih punya iman, tauhid sebesar biji zarah, begitu, itu Allah akan ampuni semua dosa-dosanya yang banyak, walaupun amalannya hanya segitu, amalan baiknya hanya segitu, hanya sedikit. Jadi di kehidupan setelah kematian pun ampunan Allah masih ada, tapi tidak untuk dosa syirik. Makanya ini concern banget teman-teman,
kalaupun nanti ini akan kemudian berdatangan yang kontra ini itu dan sebagainya, Allah cuma bisa begini gitu dan sebagainya, itu sudah konsekuensi karena yang kami bicarakan dosanya nggak main-main. Dosa yang ketika belum ditaubati di dunia, maka dia akan kekal di neraka. Itu sih yang bisa aku jawab ya, Fet ya. Semoga ini bermanfaat dan semoga ini menjadi bagian dari nahi mungkar kami dan tidak menyebut nama komunitas tertentu, tapi ini general untuk semua kelompok yang melakukan itu. Jadi bila teman-teman menemukan amalan-amalan yang seperti tadi disebutkan, itu udah segera jauhi saja. Walaupun itu ini ya, misalnya bilangnya di situ dia kan Pak Ustadz gitu ya. Ya, Pak Ustadz. Pak Kiai. Pak gitu. Kiai, Pak Haji gitu kan. Walaupun disebutnya seperti itu. Segera jauhi. Apalagi soal hutang nih ya, ngomongin hutang. Di situ saya pernah melihat juga video yang lain. Datang dia, ada seseorang datang nih ke si Pak Ustadz ini, datang ke Pak ininya, ke guru komunitasnya ini, dia bilang bahwa dia pun juga terlilit riba, terlilit hutang dengan rentenir dan sebagainya. Kemudian si Pak gurunya ini, saya sebut Pak gurunya aja deh. Soalnya nanti kalau saya sebut dengan sebutan yang itu, ntar dipikirnya saya merujuk kelompok tertentu. Si Pak gurunya ini bilang gini, kamu terlilit hutang itu atas izin Allah. Itu kata si gurunya ini. Kamu terlilit hutang itu atas izin Allah. Jadi jangan salahkan dirimu kalau kamu terlilit hutang. Salahkan saya karena saya setiap malam tahajud supaya ada banyak orang, supaya kamu kelilit hutang, dan kalau kamu gak kelilit hutang kan kamu gak datang ke sini. Ada di video yang lain saya tonton itu seperti itu. Nah, ini saya mau garis bawahi teman-teman. Saya cuma mau komentar ini yang bagian ini. Pengikutnya mengatakan bahwa ini adalah komentar gimmick katanya. Ini hanyalah ucapan gimmick katanya gitu kan. Itu tuh hanya bercandaannya si gurunya itu katanya gitu. Kalau di dalam Islam itu tidak boleh bercanda dalam kebohongan, itu nggak boleh. Kecuali ya yang modelan kayak stand up comedy. Nah, orang tahu lah kalau ini memang ngarang. Orang udah tahu itu ngarang. Udah tahu. Atau lawak, ya kan, lagi ngelawak, orang tahu ini lagi ngarang, lagi itu untuk ngelucu. Tapi kan ini yang datang orang dengan persoalan itu, permasalahan itu, kemudian dia akan ngelucu dengan cara seperti itu. Gitu, itu nggak dibenarkan dalam. Pertama itu saya akan komentari. Kemudian yang kedua, dia mengatakan si orang yang datang ini kelilit hutang karena atas izin Allah. Dia mengambil dalil dari Al-Quran yang mengatakan bahwa tidak semua yang terjadi ini adalah atas izin Allah. Saya mau luruskan di sini. Jangan sampai terjadi fitnah dengan Allah. Allah tidak pernah mengizinkan orang kelilit hutang, apalagi sampai ke rentenir, apalagi sampai ke akad riba. Gak pernah. Allah izinkan iblis datang untuk menggoda. Yes, Allah izinkan iblis datang untuk menggoda orang ini dengan iming-iming duit, yang kemudian nanti orang ini akan dengan akad riba. Dengan akad riba pada rentenir. Iya, Allah izinkan ini, kejadian ini. Tapi ini kan belum sampai hutang, belum sampai dia hutang. Ketika ada kesepakatan akad, ini adalah pilihan manusia itu. Jadi emang salah manusia itu, bukan salah Allah.
bukan izin Allah. Ini memang pilihan manusia itu. Kemudian nanti Allah yang akan nanti dengan amalan-amalan saya, katanya si Pak Guru ini tadi, amalan-amalan saya pasti, dia mengatakannya pasti loh ya, pasti. No insya Allah, no insya Allah, dia mengatakannya pasti akan lunas, pasti pasti akan selesai, tanpa bayar, tanpa cicilan. Keren. Katanya. Dan banyak orang yang terkejut, banyak orang yang ya percaya. Nanti akan diberikan amalan seperti yang tadi. Oke, sholatnya harus tepat waktu ya. Oke, bagus tuh ya, yang di situ bagus ya. Sholat 5 waktunya harus tepat waktu ya. Ya. Bangun tengah malam, oke, bagus. Bangun tengah malam, kita dianjurkan loh untuk bangun tengah malam. Mandi, ya mandi di atas jam 12 malam itu juga memang bagus. Mandi dengan air pandan katanya. Oke, masih bisa diterima karena air pandan ini wangi. Air pandan ini wangi dan malaikat suka tuh dengan harum-haruman wangi gitu kan. Habis itu nanti tahajud. Kalau bisa pesan parfum dari Air Collection biar makin wangi. Nah, itu dah. Tahajud, bagus loh tahajud ini. Ini sunnah loh. Jadi dia sedang menghidupkan sunnah. Setelah itu kemudian baca Al-Quran. Bagus. Ini Qiyamul Lail ya. Qiyamul Lail tuh tahapannya tuh kan. Qiyamul Lail. Setelah itu misalnya itunya adalah tentang hutang dengan rentenir, maka nanti mungkin akan ada misalnya entah media apa, centongkah atau celana dalamkah atau apa gitu, misalnya nanti akan dikepret-kepret ke banknya mungkin, atau ke tempat orang yang dia hutangi, dikepret-kepret di situ ada media, entah itu seperti kayak celana dalam, entah centong, entah apa gitu, di situ sambil dibacakan nanti itu mantranya itu. Dia sebut nanti alat kelamin pria, alat kelamin wanita, harus disebut secara vulgar. Di situ kemudian sampai lunas hutang saya, lunas. Nah gitu mungkin akhirnya tuh lama-lama orangnya tuh malah ya udahlah dilunasin aja tanpa bayar. Udah dilunasin aja, ada perjanjian lunas tanpa bayar. Seperti itu. Dan tapi emang ada kok Mbak berhasil, saya percaya. Kalau itu berhasil, saya percaya. Saya percaya. Ini zaman udah mendekati Dajjal datang. Ya. Saya percaya. Kalau ada yang berhasil, saya percaya. Tetapi kemusyrikan tetaplah kemusyrikan. Gitu. Kemusyrikan tetap. No. Ya, tapi untuk itu tidak. Dan ya berarti kan itu Allah ridho, Allah tolong. Oh, nanti dulu. Jangan sok tahu Anda tentang Allah gitu kan. Enggak. Orang yang melakukan pesugihan, karena sekarang gini, kalau melakukan pesugihan seperti kayak dulu-dulu udah langsung kelihatan, oh udah musyrik, udah ketahuan. Ya kan seperti kayak yang ada di film-film itu, film-film Bu Susana itu kan, ya kayak gitu ya. Ketahuan itu udah langsung ini kemusyrikan jelas, datang ke sini minta kembah ini. Enggak, dukun sekarang pinter, pakai hafal Quran, hafal hadis, pinter, pakai agama pinter, makin pinter sekarang. Karena sekarang gini, kalaupun kemudian hafal, tapi ada lagi yang nanti ngomong gini, tapi itu kan amalannya ada baca Quran. Kalau memang itu musyrik, harusnya kita nggak mau dong baca Quran. Hey, iblis itu hafal Al-Quran. Silahkan dicari jurnal-jurnal Islam bahwa iblis itu hafal Al-Quran. Iblis itu ilmunya tinggi. Tapi adabnya nggak ada. Makanya di dalam amalan itu, oke, ilmunya tinggi.
ada ilmunya di situ, adabnya tidak ada. Dari mana saya mengatakan adab tidak ada? Karena penyebutan alat kelamin yang bersifat private, bersifat privasi, disebut secara vulgar, dan itu mereka sebut sebagai bacaan doa. Penghinaan ini. Musyrik memang menghina Allah sih. Selingkuh dari Allah, menghina Allah. Memang iya, penghinaan ini. Gitu. Makanya dosanya berat, gitu kan? Makanya dosa nomor 1. Iya. Dan dosa yang tidak terampuni. Ya. Kecuali sudah ditaubati di dunia. Insya Allah ya kan, Allah akan ampuni ketika dia mati, ketika dia meninggal. Tapi kalau belum ditaubati di dunia, ya. Allahu alam seperti itu. Jadi ya ini loh, yang seperti ini. Kalau hutang Allah yang lunasi itu yang seperti ini, yang dituntun dalam Al-Quran. Di mana misalnya kayak gini, Feti sama Mbak Tari. Mbak Tari misalnya hutang ke Feti. Fet hutang 1 juta misalnya gitu. Oke. Ada pencatatnya di situ. Entah itu Feti dan juga Mbak Tari, atau kemudian ada saya mencatat, oke, Mbak Tari punya hutang ke Feti sekian, begitu kan? Di situ ada saksinya, ada ininya, oke, sekian, dan akan dibayarkan kira-kira misalnya 3 bulan ke depan, karena saat itu Mbak Tari misalnya baru dapat arisan gitu kali, atau baru dapat warisan, gitu kan? Ntar Feti ya tunggu, nanti 3 bulan lagi warisanku cair, gitu kan? Ntar aku bayar, gitu kan, misalnya gitu. Catat nih, saya catat. Nah, sebenarnya itu adalah hutang piutang yang dituntun dalam Islam. Jadi dalam Islam bukan nggak boleh ngutang ya. Berhutang memang tidak dianjurkan, tapi boleh. Kalau misalnya memang harus terpaksa dilakukan, boleh. Tapi dilakukan dengan begitu. Dan akadnya adalah akad hutang piutang, bukan gini. Berarti Mbak Tar, engkau misalnya nanti kalau misalnya 3 bulan nggak bayar, motormu tak sita ya. Nggak gitu. Nggak gitu, nggak boleh gitu. Iya, nggak ada akad boleh gitu. Jadi iya. Ya. Mbak Tari takut motornya disita Feti. Gitu enggak? Atau misalnya nanti Mbak Tar, nanti bayarnya dilebihin ya. Buat jajan aku lah, kan selama 3 bulan uangku ada di kamu, gitu kan? Nggak boleh begitu, nggak ada akad seperti itu. Gitu. Ya. Jadi kalaupun nanti 3 bulan tidak, Mbak Tari masih belum sanggup untuk bayar, maka Mbak Tari akan ngomong lagi, Fet, itu ya 1 minggu lagi atau 1 bulan lagi. Soalnya nanti baru dapat ini, dan ini ternyata waris saya masih belum bisa, itu misalnya gitu kan. Belum cair. Dan berakad begitu itu dengan niatan apa? Dengan niatan kalau suatu ketika Mbak Tari benar-benar nggak mampu, Allah akan mampukan. Allah akan mampukan karena akadnya itu dengan niatan supaya hutang ini terselesaikan. Jadi dari awal pun ngutangnya itu bukan buat ngerjain nanti kalau ditagih ngilang atau ditagih malah galakan dari yang diutangin gitu kan, bukan. Tapi berhutangnya karena memang sebab kepentingan yang mendesak dan dilakukan secara tuntunan Islam dengan niatan bahwa Allah akan bantu menyelesaikan ini. Allah akan bantu menyelesaikan ini karena kita melakukannya sesuai dengan apa yang Allah minta. Jadi dengan niatannya seperti itu. Sebenarnya urusan hutang itu begitu. Kenapa sampai terlibat ke rentenir? Nggak sabar untuk dan kenapa kok kalau berhutang ke orang, ke sini kok susah, ke situ kok susah? Ya mungkin karena track recordnya
jelek, dihutangin malah galakan yang utang kayak gitu kan. Ya iyalah jadinya gitu, akhirnya kena rentenir. Kalau rentenir kan punya debt collector, mana berani galak. Terus ada perjanjian hitam di atas putih seperti begitu. Dimana di negara kita untuk soal hutang bunga berbunga masih dilegalkan gitu. Jadi bisa kena. Nah, sementara kalau kita punya hutang riba, saya dulu pernah kok terlibat riba juga, saya pernah ratusan juta pernah. Dan tahukah hukumnya riba? Riba itu kita sedang berperang melawan Allah dan Rasulnya. Ketika saya datang pada guru saya mengatakan gini, kamu nggak akan menang. Perang dengan Allah dan Rasulnya itu nggak akan menang. Menyerah saja. Jual apa yang kamu punya untuk membayar itu. Untuk menebus sebuah dosa, untuk menyelesaikan semua itu. Karena bagi abah guru saya, hutang riba itu penyakit. Operasi segera, kata dia. Dioperasi nggak enak sih memang, habisnya sakit kan, nyeran-nyeran habisnya. Operasi gigi aja nggak enak, dioperasi itu nggak enak. Dia kayak diedel-edel. Jadi gitu mengistilahkannya guru saya. Saat itu saya bilang, saya cuma punya rumah, bah. Terus kalau rumah itu saya jual, saya mau tinggal di mana? Tahu bah guru saya jawab apa? Saya nggak tahu kamu mau tinggal di mana, tapi kamu pasti ada tempat tinggal. Karena bumi Allah ini luas. Gimana kalau dijawab gitu? Pasti ditinggal kali itu guru kayak gitu. Gila kan ini orang nggak ngasih solusi. Nyuruh gue jual rumah satu-satunya. Terus dia bilang, ketika ditanya mau tinggal di mana, dia bilang nggak tahu. Ya kan? Ya pasti yang ulama seperti begini nggak akan ada yang ngikutin. Maksudnya jarang ada yang ngikutin. Jarang. Ya, kiai-kiai yang modern seperti yang kiai-kiai celana dalam itu tadi, yang mungkin akan banyak yang ngikutin. Seperti itu. Yang ulama, guru-guru seperti ini gak ada. Saya aja waktu itu ngambek kok. Gak mau lagi lah ke tempat kiai itu. Saya gak mau. Enak aja nyuruhin jual rumah. Tapi pada akhirnya kami jual rumah. Ketika itu kepepet. Alhamdulillah gitu. Allah bikin kami kepepet yang akhirnya kami jual rumah. Selesaikan itu semuanya. Dan kita ngontrak di rumah 3 lantai. 3 lantai maksudnya 3 petak. Ruang tamu, kamar, dapur. Gitu. Dan nah dari situlah mulai titik nol. Dari titik nolnya itu dari situlah mulai akhirnya makin berkembang dan sampai saya di posisi saat ini di mana alhamdulillah hidup tanpa hutang itu memang nyaman. Operasi memang nggak enak gitu kan, tapi ketika operasi itu memang tujuan untuk kesembuhan, insya Allah kedepannya akan lebih nyaman. Lebih nyaman, Mbak Tar. Enak, engkau nanti makan rendangnya enak, Mbak Tar. Padang, Mbak Tar. Jadi soal hutang ya teman-teman, soal hutang piutang itu juga dituntun loh dalam syariat Islam. Jadi kalau punya hutang riba dengan rentenir, jangan doakan semoga Allah mudahkan saya untuk membayar hutang riba ini. Hey, lagi berperang sama Allah dan Rasulnya, bilang doakan supaya Allah mudahkan untuk membayar hutang itu. Itu artinya kata guru saya gini, lagi berperang dan kamu minta Allah sama Rasulnya ngalah dulu buat kamu, loh katanya gitu. Loh enggak, kamu bertawakal, kamu taubat nasuha itu di situ. Kemudian kalaupun ada memang yang harus kamu bisa jual. Kalaupun misalnya memang halal untuk dijual, bukan harga diri dijual gitu kan. Halal untuk dijual. Untuk bisa menurut saya, begitu ada uang kamu dapat untuk itu langsung. Ya,
ada juga yang kemudian, ada juga yang saat itu saya masih beruntung punya rumah bisa dijual gitu kan, walaupun dengan sangat berat gitu kan. Tapi ada yang udahlah hutangnya numpuk banyak, rumah udah nggak ada, kendaraan udah nggak, cuman ada ya itu aja tuh untuk kerja. Ya udah, akhirnya apa yang Abah Guru katakan, yang penting kamu taubat nasuha, jangan ulangi itu lagi. Setiap kali ada rezeki Allah terkumpul, baru nih udah di posisi kejepit ini, baru bilang, saya mohon ampun ya Allah, saya mohon ampun, saya mohon maaf. Sekarang bantu saya untuk melewati dosa ini. Bantu saya untuk melewati dosa ini. Bantu saya melewati dosa ini. Bukan bantu saya membayar hutang, bantu saya untuk melewati dosa ini. Insya Allah nanti, baru kalau bantu saya bayar hutang lagi, nanti dia pakai tuh. Karena katanya doa tuh kata guru saya mindset juga. Makanya doa ya diajarkan, bantu saya untuk melewati dosa ini. Bantu saya Allah, bantu saya. Saya mohon ampun, tiap hari suruh sholat taubat. Mohon ampun dengan dibantu saya melewati dosa ini. Itu terus yang harus dilakukan. Itu kan ada orang yang kelindit hutang tapi juga hartanya udah gak ada. Nah itu yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Mungkin Feti mau nambahin, Fet? Mbak dari mana ya? Kayaknya udah jelas, Mbak. Memang orang-orang seperti ini, kayak guru-guru seperti ini kan memang yang dituju itu kayak orang-orang yang kesusahan secara finansial, yang hanya memikirkan dunia gitu. Saya nggak jalan pintas gitu loh. Ngomong siapa-siapa orang, menyalahkan orang mengikutin itu, ya memang faktanya itu ada dan nggak usah diikutin lah mulai sekarang. Kalau kita sudah tahu, kita sudah ini, kita bebenah diri lah. Bukan kita yang sok suci, kita juga lagi bebenah gitu. Iya, kita sedang berbenah gitu. Karena bebenah. Cuma mati yang satu kali. Yep. Berbenah untuk kehidupan kita setelah kematian, karena itu adalah kehidupan yang kekal. Gitu. Jangan sampai kita nanti terlena dengan hasil-hasil dari kemusyrikan itu, dengan kenikmatan-kenikmatan dari kemusyrikan itu, kemudian kita meninggal dan kita tidak selamat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Gitu. Itu aja deh. Itu aja cukup dari saya. Kalau sekali lagi ini tidak sedang menunjuk komunitas tertentu, enggak, tapi ini sedang membahas fenomena di dalam masyarakat bahwa ada kelompok-kelompok seperti itu. Ya, anjuran kami kembalilah pada Quran dan Sunnah, karena tanpa mengurangi rasa hormat pada kearifan lokal, tetapi kalau mau bicara budaya ya budaya, karena Islam bukan budaya. Islam adalah agama, tuntunan. Ketika budaya tidak sesuai dengan tuntunan, maka budaya adalah budayanya boleh untuk tidak kita gunakan. Jadi kalau ada yang menyebut bahwa tadi itu adalah ilmu kearifan lokal, ya itu silahkan, terserah, gitu kan. Tapi kita diminta bukan untuk melestarikan kearifan lokal yang seperti itu, tapi kita diminta untuk menjaga yang wajib dan menghidupkan yang sunnah. Itu aja. Sunnah sesuai tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu aja. Dan kalau ada kata-kata kami yang menyinggung, mohon maaf. Ya, kesalahan itu mutlak dari kami, tapi kalau banyak kebenaran yang kami ucapkan itu adalah tuntunan yang Allah tuntun di video ini. Oke, itu. Makasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iren. Sama-sama Mbak Tari. Sampai ketemu di teman cerita Iren.